Oke, baik teman-teman sekalian, saya diminta untuk membahas sebenarnya ini tentang apa namanya temanya, beneran nggak kita masih butuh Novus Ordo? Aduh sorry. Nah ini memang agak mendadak, tapi ya saya karena menyanggupi, karena saya juga tertarik sebetulnya dengan tema ini, walaupun di Bandung itu udah nggak heboh lagi gitu ya, karena sebenarnya udah lama ini nggak dipersoalkan lagi. Apa namanya, ada banyak omongan-omongan yang bisa positif, bisa negatif, tapi di Bandung minimal sekurang-kurangnya ini nggak menjadi persoalan yang gimana gitu. Itu dulu yang pertama. Lalu ini saya tampilkan itu poster yang dibikin oleh panitia, Renard yang bikin ya, keren. Lalu di sebelahnya, mudah-mudahan ini nggak terlalu berat ya. Nanti kalau misalnya saya ngomong terlalu cepat langsung dipotong juga nggak apa-apa. Saya udah biasa dipotong. Nah, yang di bagian tengah itu memang webinar liturgi 10 Januari 2020. Selalu saya tampilkan gambar Paus Fransiskus, tapi memang di belakangnya itu selalu ada gambar Kristus. Maka saya selalu mengatakan bahwa per liturgiam ad Christum. Jadi kalau kita ngomongin liturgi, jadi ini harafiahnya berarti melalui liturgi menuju Kristus. Jadi dalam liturgi memang harusnya gitu nanti tujuan itu kita sampai pada Kristus. Kalau nggak sampai pada Kristus, pertanyaan kritisnya adalah apakah kita sedang merayakan liturgi gitu loh. Nah, maka saya selalu mengingatkan atau bahkan Paus yang selalu mengingatkan, ingat bahwa selalu ada Kristus di sana, di belakang Anda. Jadi jangan sampai bahwa ini misa, kita ngomongin misa nanti, ini misa itu sesuai dengan kehendak saya. Maka ada istilah dari Romo Bayu yang Bandung ya, ini Romo Bayu ada OP, ada Romo Bayu Bandung. Nah, Romo Bayu Bandung itu mengatakan, misale ya harus mengikuti misale Romanum. Jadi bukan mengikuti misale Romone. Jadi misale Romanum bukan misale Romone. Jadi bukan misa berdasarkan romonya. Nah, itu catatan pengantarnya. Ini saya mohon maaf ya, kebetulan agak mendadak. Jadi ini slide-nya ini semuanya ini itu banyak kata-kata. Jadi nggak ada gambar ya, mohon maaf kalau agak menjemukan. Videonya ditutup juga nggak apa-apa, yang penting saya ngomong aja sampai selesai. Ini sampai jam berapa ya, Maria? Sampai selesainya ya, oke. Nanti ada Q&A, Father. Jadi mungkin Father Oke. 5 menit, terus nanti sisanya teman-teman mau nanya Oke. mungkin. Tapi kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa ya. Saya persilakan sih. Artinya kalau mau atau kalau diperkenankan oleh moderator. Ini ada berapa orang sih? 20 berapa gitu ya? Moderatornya hari ini Renald, Father. Oh, Renald ya. Gimana Renald? Terserah sih, diatur aja gimana baiknya. Mungkin Romo dulu kali ya, Sampai sampai selesai materi. dulu. Ya, Oke. biar nggak kepotong-potong. Oke, baik. Nah, kita akan membahas sampai jam berapa Renald ini? Sampai jam 10 ya, saya Maria. Oke. Oke. Oke, Betul. jam 10. Oke. Jadi kita akan membahas ada beberapa hal. Benaran nggak kita butuh Novus Ordo itu ya? Pertama, penamaan. Lalu kedua, bahasa liturgi adalah bahasa Latin. Yang ketiga, sejarah singkat misa. Kita dalami ya, nggak apa-apa, agak berat nanti. Namanya juga sejarah. Lalu perbandingan misa Tridentin dengan misa Novus Ordo. Lalu Novus Ordo dalam misa sekarang. Nah, nanti dalam kaitannya ini implikasi atau aplikasi dalam misa yang sekarang ya, Novus Ordo itu. Nah, sekarang kita masuk ke penamaan dulu ya. Penamaan. Penamaannya mana? Oke. Yang pertama kita mau melihat penamaan dari misa ini. Kan kita mau membandingkan tuh. Maka sebenarnya perbandingannya juga harus sesuai. Kalau kita ngomongin antara misa Tridentin, maka bandingannya dengan misa Vatikan. Gitu. Bahkan kalau mau spesifik, Vatikan kedua. Lalu ada misa Trento, Il Trento, Italiano, itu bandingannya dengan misa Vaticano. Kurang lebih sama ya. Lalu nanti yang ketiga adalah misa Vetus Ordo dengan misa Novus Ordo. Jadi sebenarnya kita kalau membandingkan misa Tridentin dengan misa Novus Ordo kok nggak kurang sesuai gitu loh. Jadi kalau misa Tridentin bandingannya ya misa Vatikan. Kalau mau misa Novus Ordo bandingannya misa Vetus Ordo. Tapi saya mengikuti
nanti dalam slide juga saya tetap mengikuti pola yang biasa gitu. Tapi bahwa kita harus melihat dulu bahwa Novus Ordo yang dimaksud sekarang itu adalah misa yang Paulus 6. Sementara misa Vetus Ordo, karena Vetus itu tua ya, Novus baru. Tua, lama maksudnya Vetus. Lama itu bisa persis lama sebelum Novus. Artinya misa Tridentin. Tapi kalau mau nanti bisa Vetus Ordo itu bisa misa yang lain sebetulnya sebelum misa Tridentin. Tapi dalam konteks ini kita melihat misa Vetus Ordo, misa Tridentin. Jadi yang di kiri itu semua Tridentin, yang di kanan semuanya Vatikan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap karena biasanya saya ngomong mengawang-awang ya. Lalu ada misa forma extraordinaria, misa forma ordinaria. Nah, ini pun sebetulnya konteksnya kalau kita melihat starting point-nya Vatikan atau sekarang gitu loh. Karena nanti kalau kita mengatakan apakah misa forma extraordinaria pada masa abad pertengahan adalah misa Tridentin? Tidak, karena itu namanya misa ordinaria karena pada masa itu. Maka titik pijak kita sekarang adalah sekarang gitu, sehingga yang sana ekstra, sementara kita yang ordinaria, yang biasa. Gitu. Lalu ini misa Pius kelima dengan misa Paulus 6. Ini memang membandingkan pausnya ya pada masa itu. Lalu ada lagi misa privata, misa cum populo. Ini penting sekali sebagai misa normanya gitu loh. Jadi tipos dari misa Tridentin, tipos dari misa Pius kelima adalah misa privata. Artinya apa? Artinya misa yang hanya dipimpin oleh seorang imam. Itu normanya gitu. Lalu Romo, bagaimana dengan misa dengan umat pada masa itu? Dimungkinkan, tapi pada dasarnya struktur misanya privata, hanya untuk imam. Loh umat ngapain? Umat ada, umat nggak ada, tidak penting. Ini saya ekstrim ya ngomongnya ya. Ini ada pengikut misa Tridentin nggak di sini? Nggak apa-apa ya. Tapi saya begini loh, kemarin kan saya diminta untuk melihat video di YouTube tentang misa tanggapan atas misa Novus Ordo atau baik setuju maupun tidak. Tapi saya pembahasan saya murni memang ada pengetahuan tentang itu, tapi murni dari sisi ilmiah yang saya pelajari gitu ya. Jadi mudah-mudahan agak objektif. Walaupun nanti sisi subjektif itu terasa karena ke arah mana saya akan menjelaskan. Jadi misa privata artinya misa sendiri, dengan imam sendiri. Misa cum populo itu berarti misa dengan umat. Nah pertanyaannya, apakah misa cum populo, misa yang sekarang, tanpa umat bisa nggak misa Romo? Memungkinkan, tapi norma utamanya adalah misa bersama umat. Norma umum pada masa Tridentin, misa privata. Gitu. Maaf. Lalu ada misa ad orientem dan misa ad populum, itu kurang lebih sama ya. Jadi arahnya ke orientem itu dan ad populum. Nah, yang berikutnya adalah yang terakhir ini misa usus antiquior dengan misa usus modernus. Misa usus modernus itu yang misa Vatikan, misa Novus Ordo, misa usus antiquior ini yang sebetulnya nanti agak menjadi dilema. Kenapa? Karena kalau sebetulnya kita mengatakan misa Tridentin itu tahun berapa? 1570 pasti dengan buku misanya 1570. Lalu Romo, kami kan misa Tridentin tapi bukan tahun 1570, gimana dong? Nah, berarti sudah ada perubahan. Jadi sudah ada perubahan dan itu bukan edisi sebutannya gini ya. Sudah bukan editio tipika lagi, tetapi editio reimendata gitu. Jadi sudah ada perubahan. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini misa Tridentin, bukan. Maka kalau mau sebut saja misa forma extraordinaria. Kalau kita mengatakan misa Tridentin itu yang 1570 gitu. Walaupun nanti edisi tipikanya itu mengambil dari Tridentin yang misalnya yang biasanya dipakai itu tahun 62 gitu ya. Begitu. Nggak tahu ini apakah jelas, tapi yang pasti saya menjelaskan terus. Berikutnya ini penamaan ya. Setelah penamaan maka bahasa liturgi bahasa Latin. Saya masalahnya di sini Renal saya ingin ini ada more ini apa sih? Coba ya. Atau nanti beritahu aja ya kalau ada ini chat apa nih? Untuk teman-teman yang oke.
cukup banyak tradisional. Oke. Jadi ada info gitu ya. Jadi sorry ya saya. Oke. Nah, bahasa liturgi adalah bahasa Latin. Aduh, sorry ini kok belum ke bentar ya, sorry. Belum ke save tadi, sorry ya. Nah, sekarang kita mau masuk bagian kedua, bahasa liturgi adalah bahasa Latin. Nah, setiap bahasa itu ada seninya. Ada beberapa yang ini ya, Renald ya, yang udah pernah ikut misa Latin ya, ikut misa Tridentin ya. Iya, Mo. Ada beberapa yang sudah ikut. Boleh nggak salah satu di antara mereka membacakan, atau Renald sendiri? Renald pernah ikut misa Tridentin? Belum, Mo. Di keuskupanku jarang banget adain Jarang. misa Tridentin. Oke. Mungkin Peter Boleh di ini. bisa bantu. Saya mau lihat aja gimana ininya. Nah, ini Peter salah satu calon sudah ikutan belum sih kok? Jadi pelayan di misa Tridentin ya? Belum sih, soalnya masih pandemi ya? Iya, pandemi. Iya. Ada lektornya nggak yang pernah lektor minimal? Siapa ya? Belum matinya kayak. Atau ya nggak apa-apa sih. Siapa tadi? Siapa? Peter. Oke. Boleh dibaca? Bantu aja nggak apa-apa. Bisa dibaca. Oke, Romo. Terima kasih ya. A solis ortus cardine, adusque terre limitem, Christum canamus principem, natum Maria Virgine, beatus auctor seculi, servile corpus induit, ut cane canem liberans, non perderet quod conditit. Dilanjut ya. Tahu artinya gini, kalau dilanjut berarti bagus gitu. Bisa dibaca? Oke. Makasih. Clause parentis viscera. Sorry. Viscera. Aduh, balik ke sini lagi. Ini, maaf ya. Gaptek saya biasanya pakai Google Meeting, tapi harusnya sama aja sih. Kalau kesulitan nggak harus full screen, nggak apa-apa kok. Betul, langsung ini gini aja nggak ya. apa-apa. Oke, thank you. Oke, lanjut ya, Romo. Makasih. Clause parentis viscera, celestis intrat gracia, pender puellei baiulat, secreta quae non noferat, domus pudici pectoris, templum repente fit Dei, intacta nesciens virum, verbo creavit filium. Oke. Atau sorry, maaf. Atau langsung ini aja deh. Oke, Romo. Yang Z. Zelum draconis infidi, et os Leonis pessimi, calcavit unicus Dei, seseque celis reditit. Oke, makasih ya, Peter. Ini lumayan, artinya bagus lah bacanya ya. Saya kenapa bisa diberi tepuk tangan? Tapi karena apa? Karena nggak semua bisa baca Latin. Saya mendengarkan beberapa kali misa Tridentin yang lektor, bacanya hancur banget. Jangankan untuk memahami, baca aja udah hancur. Mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini objektif. Karena apa? Karena Latin juga nggak pernah belajar, bacanya juga salah. Terus gimana mau mengerti sabda Tuhan gitu loh? Pikir saya. Ini catatan kritisnya. Karena apa? Karena saya punya pengalaman. Saya pernah diminta untuk misa Tridentin. Saya pernah misa Tridentin di Roma ya, waktu saya kuliah. Misa Tridentin saya pernah diminta memimpin. Saya mengatakan misa Tridentin yang lengkap, saya katakan. Lalu, waduh, Romo ini bisa berapa jam? Ya bisa 2,5 jam, bisa 3 jam. Loh, kami biasanya 40 menit. Loh, itu misa Tridentin mana? Saya bilang. Homilinya nanti Indonesia, enggak ada. Homili bisa privata sebenarnya. Misa tanpa homili. Oh, privata kok. Enggak ada dengan umat. Nah, gitu misalnya. Ini ada banyak kritikan yang saya mau mengatakan, terus jangan sampai misalnya ya, kemarin Romo Hermanto misalnya mengatakan, waduh, ini berarti saya harus hati-hati ya. Saya akan mensupport Romo-Romo atau siapapun umat yang memimpin misa Tridentin. Tapi sebaiknya perkaya diri,
supaya supaya itu tepat gitu. Nah, sebetulnya ini adalah madah pada saat Natal yang diambil dari buku apa namanya himnus himnus antiponarium gitu ya. Jadi bacanya ini mah sebetulnya kalau kita pun nggak ngerti, tapi ada ritmenya maka lebih gampang. Asolis ortus cardine adusque terre limitem Christum canamus principem natum Maria Virgine. Jadi tekanan-tekanannya itu ya cardine limitem principem Virgine natum Maria Virgine, bukan natum Maria. Nah, untuk tekanan pun orang Latin itu penting sekali. Sama kayak kalau Anda mungkin tahu bahasa Mandarin ya. Tekanan beda, arti berbeda gitu ya. Jangan sampai perkosa bahasa Latin gitu loh. Nah, ini catatan kritis. Memang mungkin omongan saya agak keras, tapi saya harus mengatakan ini memang terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai sok-sokan gitu loh, gaya-gayaan mau misa Latin, tapi Latin aja kagak ngerti gitu loh. Misalnya ya. Beatus auctor seculi servile corpus induit, ut carne carnem liberans, non perderet quod condidit. Gitu ya. Betul tadi Kopitar itu ya. Cause parentis viscera celestis intrat gratia. Belum artinya gitu loh. Nah itu tentang bahasa. Mau nggak mau memang bahasa liturgi ya bahasa Latin. Kita tahu bahasa kitab suci itu adalah bahasa misalnya Perjanjian Baru Yunani, bahasa yang lain itu terjemahan. Yang Perjanjian Lama bisa Aram, Ibrani maupun Yunani. Tapi bahasa liturgi sampai sekarang bahasa Latin. Walaupun nanti bahasa internasional itu Inggris ya. Kadang-kadang Prancis pengen juga menjadi bahasa internasional. Begitu. Itu kurang lebih mana dia? Oke. Nah, karena apa? Karena kata-kata sebagai sabda Allah. Dalam liturgi sebagai doa, gereja menjalin komunikasi dengan Allah dengan pengantaran Kristus putranya. Maka ada istilah ke lex credendi, lex orandi. Bagaimana mungkin kita mendoakan apa yang kita tidak mengerti? Oke, kita percaya, tapi kita tidak mengerti. Maka itu sebabnya nanti muncul yang disebut dengan Novus Ordo itu. Kristus adalah sang sabda yang menghubungkan umat dengan Allah, sabda Allah sendiri yang menyapa manusia. Kehadiran Kristus dalam perayaan liturgis juga dilambangkan dalam suatu pewartaan sabda pembacaan kitab suci. Nah, jadi Santo Agustinus itu memaknai sabda dalam 3 arti. Sabda itu berarti Yesus sendiri, kitab suci yang diwartakan, lalu formula atau rumusan doa sakramental. Jadi arti ketiga ini juga penting karena rumusan sakramental merupakan sabda yang menguduskan dan menyelamatkan. Rumusan sakramental itu apa misalnya? Misalnya bisa dilihat dari doa-doa yang disebut dengan doa sakramentarium kalau pernah mendengarkan ya. Maka perayaan liturgis sendiri secara simbolis merupakan peristiwa sabda saat Allah berbicara, saling berkomunikasi dan berdialog dengan umat beriman. Nah, ini pentingnya kata-kata itu melambangkan sabda Allah termasuk nanti dalam misa. Maka pemahaman Latin tadi yang saya sampaikan itu juga penting untuk membantu kita untuk sampai pada Allah juga gitu. Nah, itu bagian kedua. Wah, cepat sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Mudah-mudahan ini tidak membosankan. Ini sejarah singkat misa. Saya mengambil dari buku Vincenzo Raffa, ini bukunya. Kebetulan menjadi buku ya bukan buku utama sih, buku yang dijadikan bahan dasar, walaupun nanti bisa diperkaya dengan buku-buku yang lain. Ini kebetulan dalam bahasa Italia, karena soalnya saya mengikuti mata kuliah juga dalam bahasa Italia semua ya. Jadi ada 9 kurang lebih. Pertama, Ekaristi dalam Ultima Cena, dalam perjamuan malam terakhir, dan dalam, lucu guguknya, dan dalam komunitas apostolik. Yang pertama, yang kedua misa pada masa Justinus Martir dan dalam tradisi apostolik itu abad kedua dan abad ketiga. Lalu nanti bagian ketiga abad keempat dan keenam. Nanti saya akan jelaskan sih satu persatu ini ya. Misa menurut Ordo Kuria dan seterusnya. Lalu nanti sampai pada ini yang kita mau lihat itu nomor 7 dan nomor 8 ya. Misa Vatikan kedua, Misa Novus Ordo, dan Misa Tridentin dari Pius ke-5, abad 16 sampai 20. Lalu nanti ada tambahan juga buku liturgis masa aktual, misalnya Romawi dalam bahasa setempat. Misalnya dalam bahasa kita ini ada misalnya Romawi namanya itu terdiri dari 4 bagian, PWMR, kalender liturgi, Ordo Missae. Ordo Missae itu yang kita sebut dengan TPE ya. Ini istilah-istilah nanti kalau mau ditanyakan silakan ya. Sakramentarium ya, sakramentarium.
Kita lihat yang pertama, Ekaristi dalam Ultima Cena, dalam perjamuan malam terakhir, dan dalam komunitas apostolik. Yesus, jadi kita mulai dari Yesus, mengikuti ritualnya sendiri dalam perjamuan malam itu. Maka perjamuan malam Ultima Cena itu menjadi tipos untuk misa kita sekarang. Tapi ada pertanyaan begini, Romo, mengapa kita mengubah lalu tidak sesuai dengan misa seperti zaman Yesus? Ya pasti berbeda. Karena Yesus itu hanya tipos. Namanya tipos berarti modelnya Yesus, seperti mana Yesus, karena dia orang Yahudi, jadi tiposnya Yesus mengadakan misa perjamuan malam terakhir, tapi sampai ke sini nanti misalnya itu sesuai dengan tidak hanya tradisi dan tidak hanya dari kitab suci, tetapi dari magisterium juga. Jadi ditentukan oleh dogma nanti. Itu sebabnya ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah, gereja pun menetapkan 7 tindakan pentingnya. Kita tahu ya, mengambil roti, mengucapkan doa berkat kepada Allah, memecahkan roti, ia sendiri membagi-bagikan roti dengan kata-kata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Lalu mengambil piala, mengucap syukur kepada Bapa, ia sendiri dan mengatakan, terimalah dan minumlah, inilah piala, dan seterusnya. Ini kata-kata atau tipos yang masih dipakai sampai sekarang. Gitu. Nanti bahkan ada yang pertanyaan kritis misalnya, Romo, kenapa sih kata-katanya agak beda, terimalah dan makanlah, kok nggak langsung inilah, langsung untuk banyak orang, untuk semua orang. Nah, itu sekali lagi kenapa berbeda? Karena ini hanya tipos, hanya model ya. Itu makanya dari awal sampai perjalanan sejarah misa itu berkembang. Nah, jemaat Kristiani berkumpul secara periodik. Ini dasar-dasar biblis mah tidak akan saya baca. Memang yang paling sangat mendukung ini Didache. Didache itu adalah buku yang memuat tentang beberapa para rasul gitu ya, peristiwa liturgis juga ada di sana. Misalnya mengapa ada yang bertanya ya, Romo, mengapa ada perbedaan doa Bapak kami Kristen dengan Katolik? Kristen itu langsung dari kitab suci, sementara Katolik itu ada 3 ya, tradisi, magisterium, dan kitab suci. Jadi tidak hanya kitab suci, maka salah satu tradisi yang menjadi sumber doa Bapa kami itu Didache itu. Lalu yang kedua, perayaan mencakup ritus ganda, konsekrasi atas roti dan anggur, untuk menjadikan tubuh dan darah Tuhan dalam komuni. Gitu. Yang ketiga, perayaan Ekaristi dianggap sebagai kenangan akan Kristus dan akan misteri Paskahnya. Ini ciri khas dari Ekaristi atau misa pada saat abad-abad pertama. Abad zaman Yesus sampai abad pertama itu ya. Kita masih bagian yang berikutnya. Misa pada masa Justinus Martir dan dalam tradisi apostolik. Itu abad kedua dan ketiga. Di sini disebutkan, saya baca saja ya, ini memang rangkumannya, langsung saya copy paste langsung dari Word-nya. Justinus, Santo Justinus maksudnya, dalam Apologia pertama dan dalam dialog dengan Triofon, Dialogia 41 ayat 1-3, sudah mengatakan ada praktek Ekaristi pada zamannya. Orang-orang Kristiani mempersembahkan kurban di setiap tempat di bumi, tidak seperti kaum Yahudi. Jadi sudah ada mulai membedakan, ini bukan tradisi, bukan lagi mengikuti Yahudi, tapi memang tradisinya tetap dari sana. Misteri perjamuan dan kurban dinamain Ekaristi. Rotinya sendiri juga disebut Ekaristi. Skema perayaan ditemukan dalam kaitan dengan ritus pembaptisan dan perayaan mingguan pada hari matahari. Pada masa itu, mau tidak mau, masih menghubungkan dengan Dewa Matahari ya. Secara umum perayaan-perayaan itu unik dan mencakup seluruh komunitas Kristiani. Sudah terdapat pembagian peran. Nah, di sini aja sudah mulai terdapat pembagian peran. Pemimpin siapa, lektor siapa, diakon siapa, umat siapa. Dan partisipasi aktif jemaat sudah kelihatan sesuai bagiannya. Itu ceritanya. Masih abad kedua, tradisi apostolik oleh Hippolytus. Terdapat teks pertama yang lengkap tentang doa syukur agung dengan hampir seluruh komponen esensial seperti yang ditemukan dalam doa syukur agung pada abad-abad setelahnya. Jangan ditanya sekarang misalnya ya, mana isi Romo, mana isi doa syukur agungnya. Karena saya mengatakan ada sih teksnya, dan itu saya ingat persis, itu adalah ujian lisan saya pertama tentang sejarah misa. Lalu saya harus jelaskan. Coba buka itu misa berdasarkan tradisi apostolik, selalu saya buka. Coba dilihat itu doa syukur agungnya, apa di sana unsur-unsurnya. Nah itu nggak perlu ditanya di sini ya, saya kira. Kecuali nanti mau belajar liturgi, mau jadi Romo ya. Nah yang penting bahwa ada komponen esensial seperti doa syukur agung abad-abad setelahnya, maksudnya sampai sekarang ini ya. Tulisan Hippolytus ini menjadi semacam batu pijakan dalam sejarah misa,
mengingat jantung dari OM, Ordo Mise, atau ke bahasa Indonesianya tata perayaan Ekaristi itu loh, adalah doa syukur agung. Ya memang betul nanti bahwa yang paling puncak dari segala puncak perayaan Ekaristi, kita lihat ada 4 bagian, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Paling puncak adalah doa syukur agung. Bahkan kalau mau disempit lagi, dia itu masuk jatuh pada doksologi. Misal pada Justinus Martir dan Tanda dalam Transformasi ya, beberapa data begini. Teks ini, teks misa itu bukan teks baku untuk semua pemimpin. Nah, nanti ada pertanyaan gini ya. Tadi Reynold juga sudah memberikan pengantar. Kapan sih buku misa pertama itu berlaku untuk seluruh dunia? Karena nanti kalau misalnya ditanya, ini kan tradisi Justinus Martir, oke, tradisi apostolik. Apakah ini berlaku di seluruh dunia? Tidak seluruh dunia. Bahkan beberapa tempat juga belum berlaku sama. Walaupun nanti struktur atau isinya itu sama gitu ya. Nah, ini kita lihat. Teks ini bukan teks baku untuk semua pemimpin. Uskup atau imam pada saat itu punya kebebasan. Lihat, punya kebebasan menyusun doa syukur agung. Jadi misalnya misa di sana, sebutlah misa di Surabaya aja, Surabaya dengan misa di Jakarta misalnya, itu bisa berbeda doa syukur agungnya karena pada masa abad kedua dan ketiga. Ya, karena struktur Ordo Misa sendiri tidak ditemukan dalam teks itu, teks misa itu gitu ya. Dalam tradisi apostolika. Dikisahkan juga bahwa perayaan sakramen baptisan dan tabisan uskup ditempatkan sebelum perayaan Ekaristi. Oke, ini data lainnya. Tidak dikisahkan secara jelas apakah sebelum perayaan sakramen-sakramen itu ada liturgi sabda yang dihadiri jemaat. Tidak disebutkan. Dalam hal baptisan yang digabung dengan perayaan Ekaristi, bahan persembahannya tidak hanya roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, tapi juga susu dan madu sebagai simbol pemenuhan sabda ilahi tentang tanah terjanji. Gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kata-kata Mazmur juga ya. Kami mempersembahkan susu dan madu dan seterusnya. Bahkan dalam OPC itu muncul ya. Berikutnya, itu perkembangan selanjutnya adalah kesaksian sejarah kuno sekitar misa Romawi. Kita udah masuk ke abad ke-4 dan ke-6 ya. Dari abad awal sampai sekarang abad ke-4 ke-6. Santo Ambrosius. Ini memang bagian sejarah itu bagian yang membosankan, Renal. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita nanti mau masuk pada situasi. Kita kan intinya, sebenarnya kan intinya gampangnya gini kan. Masalah nanti kalau mau diangkat gitu ya, masalah yang terjadi sekarang gitu loh. Tapi sebetulnya kita harus tahu dulu ininya. Jadi supaya ada pemikiran globalnya gitu loh. Santo Ambrosius mengutip beberapa bagian dari doa syukur agung. Mario Vittorino bicara tentang doa persembahan. Ini kesaksian-kesaksian bapak-bapak gereja tentang teks misa pada abad itu ya. Paus Vigilius membahas tentang kanon Roma. Kanon Roma itu yang disebut dengan Ordo Misa ya. Ordo Misa itu yang disebut dengan tata perayaan Ekaristi. Cassiodorus menyebut tentang 3 sanctus. Jadi lagu sanctus ya. Innocentius pertama bicara tentang ritus pencelupan cuilan roti fermentum. Ini juga nanti menarik ya. Paus Leo Agung, Mazmur tanggapan. Jadi udah mulai muncul nih abad-abad 4-6 ya. Dan Gregorius Agung, ritus damai, Alleluia, Kyrie, dan Christe eleison, Pater Noster. Jadi kita mau membayangkan gini loh. Emang segampang apa sih kok sekarang udah jadi tuh misa yang sekarang? Itu tuh maksudnya udah teruji oleh ratusan tahun gitu loh. Jadi kalau kita mengubah dengan gampangnya, bukankah pertanyaan kita sedang mengabaikan nilai liturgis yang ada di sana? Tanda tanya ya. Nah, lalu berikutnya adalah kompilasi ekologis. Kompilasi ekologis sakramentarium. Jadi ada yang disebut dengan sakramentarium leonianum, ada yang disebut dengan sakramentarium veronense. Nah, jadi kalau pada masa ini misalnya dari mana sih buku-bukunya, buku-buku misalnya? Nah, itu sumbernya itu sakramentarium. Jadi doa pembuka itu misalnya ya. Marilah kita berdoa gitu ya, lalu hening sejenak. Nah, doanya di mana? Diambil dari buku ini, Sakramentarium Veronense, Sakramentarium Leonianum. Artinya Roma bisa berbeda-beda, bisa. Yang sana pakai Leonianum, yang sini pakai Veronense, tapi ada abadnya itu, abad 7. Nanti bahkan sakramentarium dalam perkembangan sejarah, sakramentarium itu doa-doa presidensial ya. Doa-doa presidensial adalah doa-doa yang dibawakan oleh presiden dalam liturgi. Berarti presiden dalam liturgi adalah imam selebran utama. Maka nanti jadi masuk akal mengapa kok di paroki-paroki Roma masih ada doa pembukanya diikuti oleh umat. Sebetulnya tidak, karena namanya doa presidensial. Doa presidensial hanya dibawakan oleh presiden yang adalah imam selebran utama. Nah, lalu di sini berisi doa-doa yang dipakai dalam Ordo Missae. Itu tadi ya, ini dia. Kolekta, ini dia doa, ini yang disebut dengan doa-doa presidensial. Kolekta atau doa pembuka,
secreta oratio super oblata, itu yang disebut dengan doa atas persembahan, walaupun diterjemahkan dengan doa persiapan persembahan. Prefatio itu privasi, post communionem itu doa setelah komuni, super populum ini adalah doa atas umat. Doa atas umat ini yang jarang dipakai. Ini pada masa prapaskal ini. Maka dalam tradisi-tradisi ini sering hilang. Ini bagus sekali. Karena apa? Karena sebetulnya dalam sejarah tradisinya ini seolah-olah kita pada saat melakukan masa prapaskah kita diberi berkat. Jadi umat itu diberikan berkat atas umat itu istilahnya supaya umat sanggup atau disertai oleh berkat Allah selama masa 40 hari itu. Gitu ceritanya. Ya, begitu. Terus begitu berikutnya tadi abad ke-4 ke-6, sekarang abad ke-7 sampai 10. Messa papale dalam ordo pertama. Nah, ini ritual dalam ordo pertama digunakan kapanpun sepanjang tahun oleh paus atau uskup yang menggantikannya bersama seluruh klerus. Klerus itu berarti para imam dan umat yang merayakannya. Dan umat yang merayakan misa dalam gereja di kota Roma. Maka namanya ini misa paus sebetulnya ya. Biasanya misa semacam itu disebut misa stasional. Ritus permentum, nah ini tambahan info tadi ya. Ritus permentum menjadi ritus sancta. Terdapat 2 pemecahan dan 2 percampuran. Apa itu ritus sancta? Kalau fermentum kan pemecahan roti. Kalau ritus sancta itu adalah percampuran. Jadi si fermen Nah, ini kita bacakan saja dulu misa papale ordo pertama. Ini ciri-cirinya. Nyanyian dikhususkan bagi sekolah. Sekolah itu core ya. Sekolah itu core atau klerus yang tak melibatkan umat. Jadi belum ada umat nih. Loh, emang belum ada umat? Oh, udah, tapi nggak terlibat maksudnya. Ritus pencampuran anggur terberkati dengan anggur tak terberkati. Jadi ada anggur yang terberkati, anggur yang belum dicampur. Nah, itu ada juga ritusnya. Perayaan ini menjadi lebih agung mulia bagi ritus Bizantin. Kalau Anda pernah melihat atau mendengarkannya atau mungkin mengikuti. Ini karena pengaruh kultur dan situasi khusus umat di tengah kehidupan kota Roma yang kosmopolitan pada saat itu. Ini kurang lebih data-data yang terjadi pada masa misa papale dalam ordo pertama abad ke-12 sampai ke abad ke-7 sampai ke-10, sorry. Nah, kita masuk kepada misa Franco-Germanica abad ke-8 sampai ke-12. Unsur-unsur esensial untuk memahami beberapa kebaruan dalam misa paus abad ke-13 sudah muncul sejak abad ke-8. Secara khusus periode perkembangan di wilayah Franco-Germani sekitar abad ke-8 sampai ke-9 dapat dianggap sebagai sumber bagi kebaruan liturgis itu yang menyebabkan ordo misi jadi amat kaya baik dalam doa maupun dalam tata gerak. Ini kita lihat ini pengaruh atau faktor sosio-religius dan doktrinal. Terjadi klerikalisasi. Klerus memimpin imam amat mendominasi perayaan. Bahkan sempat berkembang sekitar abad ke-9 praktek misa privata. Lihat, jadi cikal bakalnya itu sudah mulai abad ke-8. Misa privata tanpa kehadiran umat, misa seluruhnya hanya dibacakan oleh imam. Lalu mulai muncul hening. Nah, maka itu menarik sekali ya. Kapan sih muncul hening dalam misa? Sudah sejak abad ke-8. Emang sebelumnya nggak ada hening? Langsung saja. Atau hening tapi tidak diberikan tempat secara khusus. Dan sudah mulai muncul tata gerak. Jadi untuk mengimbangi bacaan dan nyanyian, doa-doa dalam misa pun banyak memanfaatkan saat hening. Nah, beberapa saat hening nanti memang bisa dihilangkan pada saat Konsili Vatikan kedua. Lalu ada kehadiran yang ilahi, khususnya setelah abad ke-9, berkembanglah paham kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Nah, ini sudah mulai muncul abad ke-8, nanti yang berkembang pesat di abad pertengahan. Berikutnya adalah misa ordo menurut Ordo Curia Romana pada masa Honorius Paus ya, ketiga, yaitu abad ke-13 sampai abad ke-15. Ini ada ciri-ciri kekhasannya ya. Di kaki altar, jadi altar itu ada tingkatannya. Ada untuk imam, sebutlah pemimpin, klerus, lalu ada diakon, subdiakon, lektor, akolit, dan seterusnya ya. Nah, di kaki altar, paus atau imam mengucapkan introibo, itu Mazmur 42 yang sekarang juga dipakai oleh Misa Tridentin ya. Confiteor, absolusi, doa membungkuk dan berdoa.
Lalu di altarnya sendiri, imam naik mendekati altar, mencium, memberi salam kepada diakon, subdiakon, mendupai altar, bersama pelayan membaca antifon pembuka, lalu Gloria in excelsis Deo, mencium altar lagi, Dominus Vobiscum, lalu kolekta. Ini urutan khas dari Ordo Curia Romana. Saya hanya mengambil itu saja kayaknya. Nah, ada nomor 9, sorry ya. Ini komuni, kita lihat ini komuni. Imam menundukkan kepala sambil berdoa, Domini Yesu, mengambil pala dari atas piala, dibuka, mengambil patena, dan secara hormat mengambil hostinya dengan tangan kanan, berdoa, Panem Celestem, lalu mengucapkan 3 kali, Domine Num Sum Dignus, membuat tanda salib dengan tubuh Kristus. Ini detail sekali ya, tapi ini menjadi kekhasan misa menurut Ordo Curia Romana. Tubuh Kristus lalu memakannya sambil berkata, Corpus Domini. Jika di patena masih ada remah-remah, maka dimasukkan dengan jari ke piala. Itu sebabnya kalau kita lihat ya, pada imam itu cuci tangan itu sampai memasukkan ke piala itu sebenarnya maksudnya itu tradisi itu udah ada sejak abad ke-13. Mengambil piala dengan hormat sambil berdoa, qui retribuam. Membuat tanda salib dengan piala dan meminum darah Kristus sambil berkata, Sanguis Domini. Tidak disebutkan adanya komuni untuk yang hadir. Nah, di sini belum ada. Setelah komuni, imam berdoa, quod orea, mencium altar berkata Dominus Vobiscum, menyanyikan Benedicamus Domino atau ite missa es. Memberkati umat dan berdoa dalam hati, Placea tibi, mencium altar lagi dan mengucapkan antifon Triumpuerorum. Mengakhiri misa dengan mulai lagi doa Placea tibi. Ini nggak apa-apa ya, ini istilah banyak sekali teknis, tapi maksud saya ini menjadi khas dari Curia Romana. Pertanyaannya, apakah misa ini masih dipakai sampai sekarang? Tidak dipakai lagi. Apakah kalau masih dipakai masih sah? Masih, tapi harus sesuai izin atau wewenang dari ini bahkan karena Ordo Curia Romana, ini hanya dipakai di Curia Romana gitu. Oke, berikutnya ini ya 9. Lalu sekarang kita sampai pada Misa Tridentin. Oke, ini mungkin bisa lebih agak pelan ya. Tadi kan cepat karena bukan tekanan kita. Misa Tridentin dari Paus ke-5, abad ke-16 sampai abad ke-20. Ordo Mise atau tata perayaan Ekaristi Pius ke-5 ini menyebar ke seluruh gereja Latin, itu barat, definitif dan resmi, wajib dan tak boleh diubah. Ini keras sekali. Karena pada masa itu terjadi gerakan Protestantisme. Nah, oke, kita lihat ya beberapa ciri khasnya. Buku misa itu, Ordo Mise ini ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, Rubrique Generales Missalis, itu adalah tipe dan tingkat perayaan. Jadi penjelasan tentang tipe misanya bagaimana, tingkat perayaannya bagaimana. Makanya ada yang kelas 2, kelas 1, dan seterusnya. Tempatnya dalam tahun liturgi gimana, dan situasi tertentu. Lalu ada bagian-bagian misa di sana dijelaskan. Lalu ada juga yang disebut dengan nomor 2, itu bagian kedua adalah Ritus Servandus in Celebratione Missarum. Inilah yang disebut dengan, kalau di misa Paulus ke-6 nanti, itu namanya PUMR, Pedoman Umum Missale Romanum, atau Missale Romawi. Nah ini di Misa Tridentin dari Pius ke-5 ini namanya Ritus Servandus in Celebratione Missarum. Atau sebutannya lebih singkatnya Ritus Servandus gitu. Misalnya kalau diskusi biasanya itu di Ritus Servandus nomor 42 ngomong apa misalnya. Jadi pakai kata Ritus Servandus. Di sini dijelaskan langkah-langkah setiap tindakan dari persiapan hingga penutup, mana yang harus diucapkan lantang atau dalam hati, tata gerak mana, kekhususan untuk misa arwah dan kesempatan lain maksudnya itu ya. Nah, di sini Ritus Servandus itu sama seperti kayak pedoman umum misalnya Romawi, itu aja bayangannya. Lalu decoloribus et qualitate paramentorum. Jadi ada juga penjelasan tentang busana liturgis. Berikutnya adalah de defectibus mise, ini catatan tentang kesalahan-kesalahan seputar materia dan forma kurban. Misalnya apakah hosti dan bisa diubah dengan emping misalnya dan seterusnya, itu tidak disebutkan emping di sana, tapi maksudnya harus hostinya terbuat dari apa dan seterusnya, itu sudah ada di sana penjelasannya. Lalu bagaimana disposisi pelayan, misalnya bagaimana seorang pelayan yang berdosa berat misalnya seterusnya. Cara mengatasi masalah jika ada insiden selama ritual berlangsung. Misalnya
hosti jatuh atau imamnya pingsan dan seterusnya. Itu ada di sana ya penjelasan. Lalu berikutnya ordinarium mise. Ordinarium mise ini teks-teks yang berkaitan dengan tata perayaan Ekaristi dengan rubrik-rubrik dan doa-doa. Jadi lebih spesifik gitu. Nah, sekarang beberapa catatan yang penting. Tipe misanya, jadi yang ini saya katakan tipos misalnya itu misa privata. Ini harus dipegang erat. Misa privata. Sebelumnya ordo pertama yang tadi misa yang di awal bertipe misa stasional. Ada umat lokal yang hadir. Setelah abad ke-10 berkembanglah tipe misa pribadi. Jadi model ordo Mise Pius kelima masih mengikuti tipe misa pribadi. Bukan hal yang baru sebetulnya. Karena yang baru adalah penyebaran dan pemakaiannya di seluruh gereja Latin. Nanti kita lihat ya editio tipika misanya, kita lihat urutannya. Lalu ada bayang-bayang jemaat, bayang-bayang ya. Peran serta umat nyaris tak ada dalam Ordo Mise Pius kelima. Mungkin beberapa umat nanti bisa agak marah kalau saya menjelaskan, tapi saya menjelaskan berdasarkan ilmiah. Saya bisa mempertanggungjawabkan dengan sumber-sumber yang ada. Maka saya selalu mengatakan begini, saya bukan mau untuk mengkomparasi dengan romo-romo yang lain yang mungkin juga belajar liturgi yang lain. Saya juga bisa salah dan bukan sempurna. Tapi saya mengatakan kalau kita berbicara jangan menurut Romo Riston, menurut Romo siapa? Romo Bayu misalnya, Romo Bayu Bandung maksudnya. Atau jangan menurut Romo Vigjen, menurut Romo bukan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, saya mengatakan ad fontes, kembali ke sumber. Sumber mengatakan apa? Mari kita diskusi gitu. Nah, jadi jangan sampai, karena saya beberapa kali mengadakan seminar, baik di offline waktu itu ya, sekarang kebanyakan online, walaupun 2 kali semasa pandemi ini offline, tapi akhirnya jadi online lagi karena meningkat ini, aduh bahaya juga. Lalu saya mengatakan, mungkin saya salah, maka harus dikonfrontasi dengan dokumen yang ada. Mungkin saya tidak terlalu tepat gitu, tapi harus dikonfrontasi dengan dokumen yang ada gitu. Maka di sini saya lanjutkan, kadang-kadang memang disebut keberadaan mereka umat ini, namun tidaklah penting. Mohon maaf, ini memang catatannya ya, tidak penting umat itu. Jadi kalau Anda mengikuti misa ini Tridentin, umat tidak penting. Umat hanya komuni visual, tidak ada homili, doa umat, nyanyian umat, aklamasi dan sebagainya gitu ya. Jemaat bagai bayangan belaka. Pertanyaan kritis saya, maukah Anda menjadi bayangan belaka? Nah, gitu misalnya. Aduh maaf ya, ini agak kasar saya ngomongnya, tapi ya ini ilmiah. Gitu. Lalu berikutnya, ketiga, kelaziman upacara mengatasi fungsi. Pelipat gandaan tata gerak tak sejalan dengan fungsi liturgis yang sebenarnya. Standarisasi ritus semacam itu merupakan hasil dari ketidakpedulian pada makna dan tujuan aslinya. Oke. Ini misa Tridentin. Yang paling khas adalah rubrikisme. Pada dasarnya, Ordo Mise Pius kelima sama dengan Ordo Kuria abad ke-13. Maka kalau disebut dengan forma extraordinaria, yang mana sebetulnya? Oke, karena patokannya pada saat pada saat misa Vatikan gitu ya. Nah, kebaruan utamanya adalah diturunkannya Ordo Kuria itu menjadi rajutan rubrik yang ketat. Semuanya untuk sang imam, tak ada untuk umat. Petunjuk rubrik harus dilakukan secara persis dan tepat. Misalnya ya, saya kalau perarakan masuk, ini kelihatan nggak ya? Perarakan masuk, saya tangan ini jempol ini harus di mana? Di atas oleh jempol tangan kanan ini harus di atas, sementara kiri ini, gitu ya. Lalu saya dengan sudut berapa derajat berarakan masuknya juga ini dada lagi, tangan ini di atas dada dan ini berapa senti itu diatur, sekitar sebutlah 15 cm kalau nggak salah, saya lupa persisnya. Tapi itu diatur sedemikian sehingga pada saat nyanyian pembuka kepala saya tidak bisa miring berapa derajat gitu ya, nggak bisa. Karena itu diatur semuanya oleh rubrikisme misa Tridentin. Bahkan kalau mencium altar, si telapak kiri itu, nah ini juga sudah diatur sedemikian. Berapa sentimeter ini jaraknya, itu diatur sedemikian. Contoh. Bahkan nanti ada pertanyaan, Romo, berapa kali kami membuat misa berapa kali kami membuat tanda salib dalam misa? Saya mengatakan 40 kali. Loh, kok 40 kali? Ya, karena misa Tridentin. Kalau Anda kurang dari 40 kali, berarti Anda telah mendiskon tanda salib itu. Atau Anda jangan-jangan bukan sedang merayakan misa Tridentin. Nah, itu.
Nah, lalu tertutup untuk penyesuaian. Kewajiban bagi seluruh gereja untuk menerima Ordo Missae ini menutup kemungkinan penyesuaian dengan situasi dan budaya yang berbeda. Mengapa ini dilakukan? Tentu saja karena ada gerakan protestantisme. Aturan-aturan yang demikian ketat ini mau melawan protestantisme. Mereka membuat istilahnya banalisasi liturgi, banalisasi misa dan seterusnya pada masa itu. Gitu. Artinya untuk melawan luar sebetulnya. Nah, itu kurang lebih ini ya, Pensiat Tridentin segitu saja penjelasan singkatnya tentang Tridentin karena kita sedang sedang menelusuri istilahnya sejarah misa gitu ya. Nah, sekarang misa Vatikan kedua, misa Novus Ordo, tahap-tahap awal. Jadi ini diamanatkan oleh Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium khususnya bab 2 nomor 47 sampai 58 ini tanggalnya 4 Desember tahun 63. Jadi memang Novus Ordo-nya tidak muncul langsung di sana, tapi cikal bakalnya sudah ada. Nanti Novus Ordo pertama edisi tipikanya itu baru muncul tahun 70. Lalu ada karena ada pembentukan kelompok kerja konsilium ad exequendam constitutionem de sacra liturgia itu tahun 64. Lalu didirikan kongregasi suci untuk ibadat ilahi untuk menggantikan konsilium. Ini kurang lebih prosesnya ya. Lalu masih tahap-tahap awal, jemaat adalah subjek total dalam perayaan. Bahkan ini kan karena terpengaruh oleh teologi yang sebelumnya hierarkis sekali, sekarang menjadi bentuknya lingkaran. Jadi bersama dengan umat mencapai Allah gitu ya. Misa bukan lagi milik imam dan dilakukan oleh sendirian atau dengan para pelayan altar dan sekolah. Sekolah itu Korea. Misalnya ritus pembuka, Christi Eleison, Kyrie, Christi Eleison, Credo, Sanctus dan seterusnya. Setiap anggota jemaat menjadi pelaku aktif. Mereka bersama-sama melakukan tugasnya sesuai dengan peran yang diembannya dalam struktur hierarkis yang berlaku. Maka bagian-bagian tertentu harus dilimpahkan untuk jemaat. Partisipasi jemaat aktif yang sadar dan berbuah, inilah kata-kata kunci untuk memahami dan menilai pembaruan liturgis Konsili Vatikan kedua. Sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani, Sacrosanctum Concilium nomor 10, liturgi harus dipahami sebagai hak dan kewajiban setiap umat untuk terlibat aktif dan sadar. Dengan begitu buah-buah dari perayaan akan dapat dirasakan oleh umat gitu ya. Jadi ini memang sangat ke umatnya itu kuat sekali. Lalu pembaruan ke bentuk-bentuk yang murni, mengembang amanat Sacrosanctum Concilium nomor 34 yang mengatakan ritus-ritus hendaknya sederhana namun luhur. Maka ada banyak hal simbol-simbol yang dalam misa Tridentin itu hilang. Tapi tujuannya tetap. Misalnya apa? Contohnya ini ya, dupa. Mendupai dalam mendupa persembahan gitu ya. Dalam misa Tridentin itu ada doanya. Misalnya untuk persembahannya ya, per Christum ad Dominum. Jadi membentuk tanda salib. Tapi dalam misa Novus Ordo sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena yang penting itu adalah dupanya. Dupanya menyucikan altar, menyucikan persembahan sebagai tanda bahwa Allah sungguh berkenan dalam persembahan itu. Jadi dupanya yang penting, ritus simbol dupanya yang membuat persembahan itu menjadi kudus. Oke, doanya menjadi hilang, tapi yang penting maknanya tetap ada. Maka di sini misalnya ritus itu hendaknya sederhana namun luhur, singkat, jelas, tanpa pengulangan yang tidak ada gunanya. Misalnya membuat tanda salib. Romo, apakah kami masih bisa membuat tanda salib setelah komuni? Saya mengatakan bisa, tapi di misa Tridentin. Loh, kalau misa sekarang sebaiknya tidak. Lalu kalau karena itu kami tidak afdol, ya sudah, lakukan saja. Tapi bukan tindakan liturgis, tindakan devosional atau tindakan pribadi yang olehnya Anda tetap percaya pada Kristus yang hadir gitu. Jadi intinya bukan soal boleh tidak, iya, enggak, berdiri berlutut, bukan itunya lagi, tapi soal maknanya sekarang. Jadi selaras dengan daya tangkap umat beriman dan pada umumnya tidak membutuhkan banyak penjelasan. Harusnya, tapi kan banyak orang, wah ini kok jadi nggak jelas ya, jadi rancu nih. Nah, sebetulnya nggak perlu. Nikmati saja, alami. Kalau bisa, dalami dengan baik. Bentuk-bentuk ritual yang dianggap terlalu berlebihan ditinjau dan ditelusuri riwayatnya dan dipahami otentisitasnya, gitu ya. Peninjauan kembali formula abad pertengahan ini berkaitan dengan kriteria ketiga. Bentuk-bentuk formula medieval dikritisi dan akhirnya
Dari 18 formula Misa Tridente, kini tinggal 4 yang wajib dipakai dalam Misa Vatikan. Misalnya apa? Waktu cuci tangan, sebelum salam damai, persiapan komuni, percampuran air ke anggur. Lalu penataan dan pengaturan kembali tata gerak imam. Di sini terjadi reduksi untuk tata gerak imam itu sangat amat signifikan ya. Ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan tata gerak imam dengan jemaat, meskipun secara total masih tetap lebih banyak yang harus dilakukan oleh imam, tentu saja. Misalnya apa ya? Ya sekarang sudah nggak terlalu, misalnya kalau Anda sadar, misalnya Tuhan bersamamu, dibuka, dan bersama rohmu naik, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, dan seterusnya. Jadi ini tidak ditutup gitu loh. Ditutupnya kapan? Nanti pada saat sambil bernyanyi. Nah itu maksudnya gerakan ini itu pun sebetulnya tradisi Tridentin yang mau dilestarikan gitu. Penataan dan pengaturan kembali tata gerak imam ini tadi ya sudah. Oke. Nah, lalu saya hanya mau mengatakan ini sebetulnya dari tadi perjalanan singkat atau panjang, saya nggak tahu, itu sejarah misa. Jadi sebetulnya tahun 1507 itu yang disebut dengan Misa Tridentin, Misa Sine Populo, misa tanpa umat, yang disebut dengan Misa Privata. Dengan dokumen Quo Primum, itu oleh Paus Pius kelima. Setelah 1570, tidak ada lagi buku editio Typica Missae Romanum yang muncul sampai muncullah 1970. Misa Novus Ordo yang disebut dengan Misa Cum Populo. Ini yang disebut dengan editio Typica Prima, ya. Edisi resmi yang pertama. Lalu tahun 75 diperbarui lagi, itu yang disebut dengan edisi resmi yang kedua. 2002 itu ada edisi resmi yang ketiga. Sementara 2008 editio Typica Tertia Emendata adalah edisi resmi yang ketiga dengan beberapa perubahan. Nah, sekarang TPE kita itu masih menerjemahkan tahun 2002. Nanti sekitar Februari, ini bocoran atau apa namanya kalau boleh sharing, akan muncul TPE versi Indonesia terbaru yang harapannya lebih mendekati edisi resmi Missae Romanum tahun 2008. Romo, apa arti emendata? Emendata itu artinya perubahan-perubahan yang terjadi. Apa contohnya Romo? Contoh yang paling signifikan adalah Misa Cum Pueris. Misa apa sih itu? Cum Pueris. Itu yang tadinya ada, tiba-tiba hilang. Mengapa hilang? Maka harus ditanya kepada Kongregasi Ibadat Ilahi dan Sakramen. Lalu saya ke sana waktu itu bertanya, mengapa hilang? Lalu mereka menjawab, karena nanti akan saya munculkan juga bahwa ciri dari liturgi yang pertama adalah universalitas. Karena ciri liturgi universalitas artinya berlaku sama baik di Surabaya, di Jakarta, Bandung Raya, dan di mana-mana. Di Kongo, Amerika Latin, Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Kutub, benua apapun, itu sama. Itu karena itu maka misa-misa khusus itu sebaiknya dihindari. Jangan sampai ada misa apa? Romo, kami kan misa OMK ini. Bisa nggak kami nanti menyebutnya misa OMK? Tidak ada lagi. Struktur ordo misenya ya. Kalau misa dengan OMK-nya, oke. Maka namanya nanti misa cum necessitatibus. Misa dengan berbagai kepentingan. Bisa, oke, kepentingannya apa? Untuk orang muda, untuk orang tua, untuk orang yang tidak lagi muda, untuk orang yang masih anak-anak, kecil gitu. Tapi ordo, apa namanya, sebutannya ya, doa syukur agung misal contoh. Doa syukur agung untuk anak-anak sudah tidak ada lagi. Loh, anak-anak ini gimana dong Romo? Ya anak-anak nanti ikut misa yang universal aja. Lalu nanti mengerti nggak mereka? Nah justru inilah kata kisi orang tua untuk mengantar mereka sampai pada pemahaman itu, gitu ya. Itu jawaban dari waktu saya bertanya ke salah seorang dari petugas, bukan petugas ya, di Kongregasi Ibadat Ilahi itu. Nah itu bagian ketiga sudah. Sekarang kita masuk bagian keempat, perbandingan Misa Tridentin dengan Misa Novus Ordo. Kita lihat beberapa lampiran. Saya tutup dulu ini ya. Oke. Sekarang saya buka. Aduh, ini apa nih?
Ada pertanyaan atau nanti aja deh, atau sekarang aja coba ya. Atau mau Romo jawab sekarang atau nanti? Gimana Renat? Ini Romo masih ada materi? Masih? Masih ya? Heeh. Lanjut aja dulu gimana Romo? Oh boleh. Nanti pertanyaannya biar nanti, biasanya Siap. kalau pertanyaan selalu menjalar kemana-mana. Oke, siap. Saya taat kepada moderator saya. Jangan mau taatnya sama Bapak Uskup aja saya. Enggak, dalam hal ini maksudnya. Bentar ya, sabar ya. Kita cek dulu, saya buka preparatio ad missam. Sekaligus apa namanya teh? Sekaligus komento ya, il commento della preparazione. Oke. Sabar ya, nggak apa-apa ya, sebentar. Kita lihat, bentar. Perbandingannya itu mana dia? Waduh, cuman komento ya, sebentar. Kok nggak muncul ya? Ini dia. Oke. Coba nggak ya? Preparatio ad missam. Ini ya contohnya ya. Udah kelihatan ya? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Kok bisa belum ya? Oh, sudah. Sudah ya? Tapi jelas nggak ya? Nggak terlalu ya? Jelas. Mau digedein juga bisa. Berapa ya? Tapi ini juga kelihatan kok mau. Kalau kesulitan nggak apa-apa. Kelihatan kayaknya. Kelihatan ya? Kelihatan kok. Oke. Nah ini preparatio ad missamnya ini. Kenapa ini saya tampilkan? Sorry. Ini apa? Waduh. Oke deh. Ini komentonya kayaknya. Ini juga kelihatan? Kelihatan kok. Kelihatan. Nah ini preparatio ad missamnya strukturnya gini ya. Strukturnya. Misa 1570. Aduh ini bahasa Italia. Menyediakan preparasi ad missa yang sangat kaya untuk imam selebran. Bisa dibaca di sana pertama apa? Antifon ne remiscaris domine. Lalu Mazmur 83, 84, 85, 115, 129. Antifon ne remiscaris domine. Lalu ada una seria di invokasi. Ini ada kumpulan dari doa-doa permohonan. Lalu ada kumpulan dari doa-doa yang disebut dengan doa presidensial atau doa pembuka itu loh. Doa ini sebelum misa ya. Lalu ada misalnya hari Minggu, hari biasa, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu setelah itu masih ada juga doa dari Santo Ambrosius sebelum misa. Ada doa Santo Thomas Aquinas, ada doa Santa Maria Perawan sebelum misa, ada doa-doa Santo Yosef, ada doa-doa untuk para orang kudus dan malaikat, ada doa-doa apa nih untuk orang-orang misalnya peringatan-peringatan khusus gitu ya. Lalu ada juga misalnya doa-doa yang didoakan imam sebelum memakai busana liturgis. Lalu ada juga doa-doa untuk uskup yang akan merayakan misa pontifikal misalnya. Ada juga doa-doa yang dilakukan untuk merayakan misa privata. Oke, itu kurang lebih untuk preparasinya, penjelasannya. Nah, apa namanya? Bentar, potong lagi ini preparatio. Kita lihat detailnya apa, doanya itu gimana. Nah ini dia doanya. Ini preparatio ad missam tahun 1570. Ini memang semuanya Latin ya. Quilibet sacerdos ex concessione pi dan seterusnya. Ini dia tadi yang saya sebutkan doa doa reminis caris domine itu. Antifonnya ada di sana. Lalu ini Mazmur 83-nya di sini semua. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah Anda yang pernah ngikutin misa Tridentin, imamnya mendoakan ini? Itu perlu ditanyakan. Karena kalau tidak, sayang sekali. Ini khas dari misa Tridentin. Mazmur 83, Mazmur 84. Jadi memang kalau 3 jam misalnya masuk akal. Umatnya udah di dalam gitu ya. Inclina Domine, Mazmur 85, Mazmur 115, dan seterusnya.
Lalu diulang lagi, ini antifonnya tadi yang saya katakan. Nere minis caris domine delicta nostra vel parentum nostrorum, neque vindictam sumus de peccatis nostris. Haleluya. Kalau masa Paskah ya. Postea sacerdos dicit. Lalu kemudian imam berkata, Kyrie eleison, Christe eleison. Kita lihat berapa eleisonnya ya. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, et nos inducas. Doa Bapa kami di sini ya. Doa Bapa kami di sini. Sebelum misa. Ini ada banyak sekali, 55, 56 dan seterusnya. Lalu oratio sacerdotis ante misam. Ini hari Minggu, misalnya dia akan mendoakan sume sacerdos et fere pontifex vitero, seterusnya gitu ya. Itu hari Minggu. Feria secunda itu hari Senin, lebih singkat. Feria 3 hari Selasa, feria quarta itu dan seterusnya, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini ya. Nah, lalu ini ada oratio ad beatam Mariam virginem antemisem. Ini kita lihat di situ ya, doanya O Mater pietatis et misericordiae beatissime Virgo Maria dan seterusnya. Lalu ada doa-doa Santo Yosef. Bahkan ini ada jawaban dengan ini juga ya, bukan umat di situ sebutnya, tapi misalnya pelayan altarnya ya. Indulgentia trium annorum Pius dan seterusnya ya. O Felicem Virum Beatum Yosef Quidatum est Deum, itu doa-doa untuk Yosef. Lalu ada ini doa-doa untuk semua apa tadi teh? Untuk orang-orang kudus, untuk para malaikat dan orang-orang kudus di sini disebutkan ya. Jadi doa dulu gitu ya. Oke, orationes dicenda. Oke. Ini intinya ini doa semua. Nah, ini misalnya imamnya mau pakai apa nih? Pakai ad caligas, contoh yang paling gampang aja ya, yang biasa dipakai ad stolam ini misalnya. Tunicella, Dalmatica, itu ada di semua doanya. Misalnya kita baca yang untuk alba misalnya. De alba me domine, et ad delicto meo munda me. Jadi de alba, sucikanlah aku ya Tuhan, dan murnikanlah aku dari kesalahanku dan seterusnya. Jadi ada doa-doanya ya. Semua ada doa. Untuk stola, untuk tunicella, dalmatica, mitra kalau untuk uskup, cincin dan seterusnya, itu ada doanya semua. Semua pakai doa. Nah, untuk perayaan privat di sini ada juga. Jadi berbeda nanti kalau yang ada dengan pelayan ya, atau umat sebutannya. Itu kurang lebih komparasi persiapannya. Itu masih persiapan. Jadi itu sebelum misa, belum mulai itu misa. Itu aja udah panjang. Nggak tahu udah berapa lama itu misanya itu. Nah, sekarang kita mau lihat yang misa. Yang misanya mana? Oh, ini preparatio juga ya. Kita lihat misanya sekilas. Ini masih ada waktu saya, 6 menit lagi ya. Oke, sabar. Atau dianggap mengerti saja. Sudah, sebentar ya. Sabar. Misalnya dong. Ini dia, misa comparate. Oke, kita misa comparate. Eccola qua. Vediamo un po' se noi possiamo vedere questa qua. Ok. Eccoci qua. Comparate ya. Oke, semoga kelihatan di sana. Ini kita perbandingan yang kiri 1570, yang kanan itu 70 75 2002. Sebetulnya nanti itu yang ada 2008 lagi gitu ya. Oke. Sacerdos paratus. Ini kata-kata bagus ini. Ordo Mise dalam dalam Misa Tridentin itu mengatakan sacerdos paratus. Jadi misa dimulai dengan kalau imam sudah siap, boleh misa. Tapi lihatlah di Misa Vatikan, dia mengatakan populo congregato. Setelah umat berkumpul, lalu imam dan para pelayan masuk ke. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada dinamika teologi yang di sana terjadi, gitu ya. Nah, itu perbandingannya, lihatlah di kiri ini panjang sekali. Ini udah misa ya, tadi belum. Tadi preparasi aja udah panjang. Preparasinya maksud saya. Preparasi itu persiapan. Oke, kita lihat berikutnya. Ini memang kecil sekali, tidak apa-apa. Yang penting bisa lihat. Nanti kalau mau teksnya saya kirim juga semuanya, nggak apa-apa. Ini berapa halaman sih? Oke. Ya, intinya
intinya ada perbandingan di sana kok jadi lama ya. Ya udah, ini detail mah nanti kita bisa dalami apa namanya panjang lebar ya. Kita lihat hal yang lain lagi. Kita banyak banget nih. Satu lagi ya. Mudah-mudahan masih ada ininya. Waktunya sabar. Perubahan tata gerak imam deh, ya. Ini mungkin lebih ke bahasa Indonesia, ini udah enak nih. Kalau tadi masih bahasa Latin agak susah tuh menjelaskannya. Ini dia. Oke, perubahan tata gerak imam ya. Nah, ini contoh misalnya, aduh, kok susah ya. Nah, total nih kalau mau kita banding-bandingkan nih, ada banyak yang dihapus tuh. Misalnya apa? Konfiteor pada awal misa secara penuh, kita udah nggak ada lagi. Berlutut ketika, ini ya misalnya, nah ini, misalnya tanda salib nih, yang kursor saya ini, 40 kali. Sementara untuk misa Vatikan, jumlah 2 kali tanda salib untuk umat, dan 4 kali tanda salib kecil pada 4 kali. 3 kali, dan 3 kali tanda salib kecil pada pembacaan Injil kali ya, ini maksudnya 3. Kok 4 sih? Saya ganti aja. Dan 1 kali untuk konsekrasi roti anggur, juga 2 kali tanda salib untuk dupa. Oh ini untuk imamnya ya, oke. Untuk umat kan awal dan akhir plus Injil, udah itu aja, gampang. Nah, lalu berlutut itu 19 kali di Konsili Vatikan berlutut 19 kali di Misa Tridentin, sementara Vatikan hanya 3 kali misalnya. Membungkuk berapa kali nih? 36 kali di di Tridentin, lalu di Vatikan 7 kali. Maka kalau Anda yang merayakan Misa Tridentin hanya 32 kali, terus 4 lagi di mana? Kenapa Anda nggak perlu membungkuk? Gitu. Itu mah catatan kritis tambahan saya. Mengucup 9 kali pada altar, 1 kali pada Injil. Sementara Vatikan 2 kali altar, 1 kali Injil. Nah ini ada pembahasannya, kurang lebih begitu deh singkatnya ya. Nah kita kembali ke delete saja. Kembali ke tadi presentasi saya tadi mana? Wah, dia udah nggak ada deh. Ntar ya, sabar ya. Ribet ya, karena waktunya saya belum siap, belum matang nih kayaknya, karena masih kemana-mana. Ntar nggak apa-apa, sorry. Waktunya, Oke, nah ini kita sudah tadi, ini sejarahnya sudah, amanatnya sudah, ini kita lihat udah lampiran. Nah sekarang yang terakhir ini, Novus Ordo dalam misa sekarang. Mungkin mengapa saya menjadi tahu bahwa ada hal yang sangat urgent gitu di kalangan umat, karena mungkin beberapa orang tradisionalis sebutlah mereka menganggap hilangnya nilai misteri mungkin ya, sakralitas, nilai simbolis, lalu ada pertanyaan aturan versus penghayatan, mana yang paling penting gitu. Ya 4 nilai ini yang saya lihat Novus Ordo yang terjadi dalam misa sekarang gitu. Ini apa sih sekarang? Oke. Nah, ini prinsip umum liturgi itu ada glorifikasi dan santifikasi, satu dari Tria Munera Christi, jadi tugas menguduskan, ada tugas mengajar, dan tugas mengajar, memimpin, dan menguduskan. Nah, ini prinsip umum liturgi itu dia hanya tugas untuk menguduskan. Liturgi itu cara istimewa ya, ada ritus di sana, ada simbol juga di sana. Yang paling pasti adalah ada sakramentum unitatis, suatu yang menunjukkan kesatuan. Nah, itu dia. Nah, singkat saja, otoritas yang berwenang itu ada tahta suci, konferensi para uskup, lalu ada uskup diosesan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi prinsip dari liturgi itu ada universalitas, berlaku dimanapun liturgi, lalu ada unitas, kalau tidak bisa berlaku universalitas, maka sekurang-kurangnya ada unitas, lalu ada kas Katolik Roma. Nanti karena akan membedakan dengan kas Katolik yang lain. Begitu saja Renat, sudah selesai, lebih 1 menit saya kira. Nggak apa-apa, Mo. Ya. Oke, mau langsung Q&A aja kah? Boleh. Atau langsung Romo, bagaimana? Boleh? Bebas. Oke, baiklah. Kita mau langsung ke Q&A ya teman-teman. Terima kasih untuk Romo Riston yang udah kasih. Ini cukup bagus banget menurutku Romo, karena banyak pengetahuan baru yang didapat gitu. Tadi waktu selama sepanjang
dengerin Romo gitu diskusi sama Frater Elson OP yang ada di sini juga menarik. Banyak banget yang kalau Frater Elson bilang tadi ini pelajaran 1 semester dia. Satu Tapi semester ya benar. tapi sama Romo disingkat dalam waktu 1 jam. Luar biasa. Oke, kita masuk Q&A ya teman-teman. Ada beberapa yang sudah tanya. Aku bacain dulu. Nanti kalau yang mau open mic boleh, tapi nanti kasih tahu dulu di chat ya supaya nggak numpuk. Oke, ini ada pertanyaan dari Albert Hansel nih Romo. Dia bertanya, terkait dengan gestur canonical finger, mengatupkan jempol dan telunjuk setelah memegang hosti, mengapa gestur ini tidak banyak dilestarikan? Karena lebih menjaga serpihan sakramen Maha Kudus terjatuh. Juga di PUMR masih ada aturan gestur untuk menundukkan kepala saat menyebut nama Yesus, Bunda Maria, juga Santo Santai yang dirayakan hari itu. Mengapa juga sudah terlihat jarang terlihat ini? Ini sepertinya juga nama Tritunggal Maha Kudus biasanya juga menundukkan kepala. Nah ini jarang dilestarikan, kenapa nih Romo? Kalau ditanya kenapa, jawabannya tanya kepada yang kenapa tidak melakukan. Nah, prinsipnya gini, saya mengatakan begini, ini Hansel ini siapa? Frater. Albert Hansel mungkin mau ngomong. Nggak tahu, Romo, nggak tahu. Frater Oh, oke. Oh, mungkin calon. Ya, oke. Umat. Oh, umat. umat. Oke, baik. Kenapa ini gestur canonical finger itu tidak lagi dilestarikan? Sebetulnya ini sama dengan tata gerak yang lain yang sebetulnya tidak mau lagi. Jadi Vatikan itu mau mensimplifikasi tindakan-tindakan yang tidak perlu, yang sebetulnya sudah harus tanpa penjelasan gitu misalnya. Jadi kalau misalnya ada imam yang untuk menjaga serpihan sakramen Maha Kudus terjatuh dengan memegang hosti dengan canonical finger yang itu dengan canonical finger yang terjadi pada saat Tridentin itu dikonfirmasi. Tapi bahwa Vatikan mensimplifikasi itu benar gitu. Misalnya gini loh, memang ini yang mungkin menjadi catatan kritis untuk para imam yang merayakan Novus Ordo. Satu, karena mungkin nilai dari kesakralan, nilai dari hal-hal orang, misalnya romo-romo sebelah, mungkin saya juga yang tidak terlalu jeli misalnya karena ini kan serpihan-serpihan nggak boleh jatuh misalnya, sakramen Maha Kudus jatuh. Nah itu tidak diperhatikan lagi karena sudah tidak tidak di highlight atau tidak lagi dituliskan dalam PWMR gitu misalnya. Nah bahkan dalam PWMR sendiri ada aturan gestur untuk menundukkan kepala saat menyebut nama Yesus dan Maria dan Tritunggal Maha Kudus dan seterusnya. Itu jarang terlihat karena apa? Karena memang miskinnya katekese. Bahkan jangankan untuk para umat, para imam pun mungkin agak tanda kutip dianggap aneh dalam tanda kutip karena seolah-olah terlalu devosional. Memang itu tindakan devosional tapi yang sudah liturgis. Maka ada beberapa sebenarnya tradisi yang devosional tapi sekarang sudah menjadi liturgis gitu. Nah, maka kalau ditanya mengapa, ya mungkin kita harus mulai membenahi diri sejak sekarang untuk katekese aja. Katekese sedikit. Karena itu sebetulnya saya tergerak. Sebetulnya saya malas sekali dengan dunia media sosial ini gitu loh. Lalu baru-baru ini ada beberapa orang yang mengatakan, Romo kalau mau membagi ilmu kami akan mendesain dan seterusnya. Yang sekarang saya baru-baru ini di Instagram itu juga baru itu. Maksud saya baru-baru ini nulis buku tentang serba tiga dalam liturgi. Lalu mereka umat ini bilang, Romo kenapa nggak disederhanakan bahasanya? Lalu ya diberikanlah melalui media sosial. Mungkin umat banyak yang belum tahu juga gitu. Oke, saya bilang. Tapi kalau konten atau isinya dari saya sih oke. Tapi kalau untuk desain dan yang lain-lain, saya angkat tangan gitu. Energi dan kemampuan saya terbatas sekali. Gitu. Nah, maka kalau dikatakan ini katekese ini yang penting sebetulnya. Ada banyak romo sekarang sudah mulai menggerakkan katekese sedikit. Ada katkit, ada katekese satu menit, ada kitkat, ada renungan singkat, macam-macam. Nah, ini mau untuk menjelaskan itu semua. Maka memang itu tadi betul bahwa banyak hal yang di PMR tidak hanya untuk menundukkan kepala atau sebenarnya inklinat sebetulnya. Menghormat, menunduk gitu. Tapi tidak disebutkan profunda, tidak disebutkan juga kaput. Jadi tidak menundukkan kepala sebetulnya, hanya disebut menunduk ya itu. Artinya kepala juga bisa nunduk,
Berbeda nanti misalnya dengan altar. Di situ jelas sekali disebut caput inclinat. Jadi menundukkan kepala. Atau bahkan lebih dalam profunda inclinat. Jadi menunduk dengan hikmat, dengan dalam gitu. Profunda itu dalam. Begitu kurang lebih saya menjawabnya. Apakah sudah terjawab? Kalau menurut aku sih sudah terjawab ya. Kalau Itu belum nggak apa-apa. Gitu. nanti mungkin bisa tanya lagi. Ya ini ada pertanyaan lain nih Romo dari Fernando Richard Ngangi. Dia bertanya nih, Romo bisakah gerakan umat di Misa Tridentin seperti membungkukkan badan di doa kolekta, Sanctus atau Kudus dan di doa sesudah komuni dapat kita praktekkan di Misa Novus Ordo, dan tanda salib lebih dari 2 kali bisa dipraktikkan di Misa Novus Ordo. Apakah boleh Romo? Soal boleh atau enggak itu mah sebetulnya gini loh, prinsipnya saya gini lah ya, kita kan udah lihat sejarah misa nih. Sebetulnya gini loh, kasarnya atau ekstrimnya, yang berlaku sekarang yang mana? Kan ada banyak jenis misa tuh, ada Romanus, apa namanya, Ordo Romawi, Ordo 1. Yang berlaku sekarang sebetulnya Misa Novus Ordo. Maka aturan yang berlaku pun Novus Ordo. Pertanyaannya, loh, kalau Tridentin boleh nggak? Bahkan Paus Benedictus mengeluarkan yang disebut dengan dokumen Summorum Pontificarum itu memungkinkan gitu. Tapi norma pertamanya apa? Novus Ordo gitu loh sebenarnya. Nah, maka kalau dikatakan apakah boleh, misalnya saya punya pengalaman agak unik ya. Unik itu begini, saya khawatir dengan penjelasan saya. Halo? Halo, dengar ya? Ya, dengar kok. Dengar ya? Saya khawatir dengan penjelasan saya, takutnya itu mencederai iman umat gitu. Misalnya sebutlah orang tua. Orang-orang tua yang sudah mengalami peristiwa iman, misalnya mereka, Romo saya kalau nggak bikin tanda salib setelah komuni, atau membuat tanda salib setelah homili, saya kok nggak afdol Romo ya. Kok kayak ada yang hilang. Ya saya mengatakan, ya Ibu, Bapak, kalau memang itu mengganggu iman, ya sudah lakukan saja. Tapi untuk generasi muda, kalau bisa ya hindarilah hal-hal yang sebetulnya sudah bukan bagian tempat pada tempatnya. Saya mengatakan begitu. Jadi ada banyak sebenarnya tata gerak yang bisa saja dilakukan secara personal, tapi kalau itu bisa diubah, ubah. Kalau tidak bisa diubah, upayakan supaya berubah, kecuali bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman misa yang lain gitu. Begitu. Oke, menarik Romo. Dari orang yang sama, dia layak juga nih Mo. Di dalam masa pandemi ini, di mana imam merayakan misa tanpa umat, apakah bisa? Ini ke dalam konteksnya mungkin Novus Ordo ya. Ini juga pertanyaanku nih Romo. Kan tadi Novus Ordo itu kan lebih ke umat gitu. Nah, tapi kan dalam masa pandemi ini kan juga tanpa umat gitu. Nah, itu bukannya hukum kanonik tidak bisa ya Romo untuk merayakan misa tanpa umat gitu? Boleh, yang terakhir itu boleh. Bahkan saya tahu persis itu Monsignor Anton sebelum jadi uskup saja sudah sering misa privata dengan dengan Ordo Mise. Karena apa? Karena misalnya beliau kalau misalnya pertemuan ke berbagai negara, lalu dia kadang-kadang mungkin di bandara, di mana dia mengadakan misa. Saya dengar gitu ya. Nah, artinya apa? Dulu memang sempat dilarang, tapi sekarang sudah memungkinkan. Nah, maka kita harus, nah ini istilah misa normativa itu yang harus dijaga. Misa normativa pada saat sekarang apa? Misa cum populo, misa bersama dengan umat. Lalu yang bisa nggak misa privata? Ya bisa pakai Tridentin, bisa pakai Novus Ordo. Tapi sekali lagi yang misa utamanya itu misa cum populo. Persis sebaliknya, waktu sebutlah kalau misalnya misa, nah kalau mau misa privata sebetulnya struktur misanya itu sesuai dengan Tridentin kalau mau. Nah pertanyaannya kalau yang Novus Ordo ada, dimungkinkan dan ini sudah diberikan kemungkinannya. Gitu. Oh, oke. Menjawab. Oke. Pertanyaan lain nih Romo. Ya. Dari minister kita, Koviter tadi, dia bertanya nih Mo, kenapa sih di Misa Novus Ordo doa Santo Mikael tuh nggak dilestariin lagi setelah Misa Kudus gitu? Doa Santo Mikael yang sebetulnya ya, nah ini memang tidak dilestarikan itu karena gini, saya nggak tahu persis ya, ini memang harus ditanya kepada Kongregasi Ibadat Ajaran Ilahi. Persis saya tadi itu bertanya, mengapa misalnya misa dengan anak-anak itu sudah tidak ada? Sudah tidak ada loh di Misale Romawi. Nah, maka daripada ragu, maka saya langsung tanya ke orangnya dan diberitahukan
memang supaya anak-anak pun belajar misa yang universal tadi, sehingga bersama dengan orang tuanya. Itu harapannya. Tapi apakah nangkap? Semua nggak nangkap. Nah, dengan Santo Mikael juga sama sebetulnya. Santo Mikael ini prinsipnya apakah misalnya ya kalau ini dilestarikan, lalu mengapa doa santo yang lain tidak juga dilestarikan? Jadi semacam kalau mau ini dijadikan devosi silahkan gitu, tapi tidak jadi liturgi lagi. Kalau liturgi prinsip universal itu kan berlaku untuk semua. Nah kalau ini devosi artinya boleh memungkinkan untuk imam siapapun melakukannya, tapi tentu saja tidak wajib lagi gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak? Coba ya saya cek misalnya atau saya pertanyaan baliknya, apakah Santo Mikael ada beberapa imam yang masih mendoakannya? Ada mau ya. Kalau aku ikut misa di luar negeri itu rata-rata setelah akhir misa tuh tetap didoain doa Santo Mikael sih. Ya, Kalau artinya di Indonesia aku tidak pernah nemu. Nah, artinya karena memang Vatikan sudah tidak membuat ini menjadi suatu hal yang mewajibkan lagi gitu loh. Jadi memungkinkan di beberapa gereja yang masih tradisional, Italia juga masih tidak hanya Santo Mikael, mereka beberapa doa yang masih tradisi itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan sudah tidak liturgi lagi. Gini loh maksud saya Renal, kan pernah mendengar istilah tentang Epifani aja. Kan ada tradisi berkat rumah. Apakah itu liturgi? Sekarang sudah tidak. Artinya kalau tidak lakukan, tidak apa-apa. Karena sudah jadi devosional. Tradisi itu. Ada tradisi yang saya tulis, misalnya yang Renal bikin juga, Noveritis. Itu tradisi masih liturgi. Karena di misalnya Romawi pun 2008 pun masih muncul. Memang ada kata-kata sebaiknya dibacakan atau dinyanyikan setelah pembacaan Injil. Kata-kata sebaiknya ini yang dikatakan, oh ya sudah berarti boleh enggak gitu. Tapi kan masih masuk dalam liturgi gitu loh. Gitu loh. Ini yang membedakan bahwa ada tradisi-tradisi yang masih devosional, yang masih liturgi, tapi ada tradisi-tradisi yang sudah tidak liturgi lagi gitu. Termasuk Santo Mikael ini gitu. Mungkin bisa menjawab atau saya nggak tahu apakah kurang puas atau Gimana kok Peter, terjawabkah? Oh iya betul, ini ada tambahan itu ya. Di Filipina dibuat keputusan oleh Conference of Bishops, doa tersebut didoakan lagi setelah itu memungkinkan. Maka tadi wewenang itu yang saya katakan, pertama Vatikan membuat dulu itu yang disebut dengan universalitas liturgi. Lalu nanti ada unitas liturgi, itu prinsip kedua dari liturgi yang mau mengatakan bahwa di konvensi uskup tertentu bisa diwajibkan gitu. Misalnya. Contoh ya, TPE kita masih ingat nggak bahwa TP kita kalau ritus tobat itu kita berdiri atau berlutut? Yang apa Mas? Ritus tobat dalam misa biasa. Berlutut. Kalau tidak ada tempat lutut baru berdiri. Itu unitas Indonesia loh. Tapi Vatikan mengatakan dari perarakan masuk sampai doa pembuka itu berdiri semuanya. Artinya maksud saya ada hal menjadi unitas dari kita, tapi dengan penjelasan yang baik gitu. Karena mungkin ritus tobat di Indonesia masih penyesalan, Kyrie eleison. Walaupun nanti berubah ya, TPE baru akan mengatakan tetap berdiri karena apa? Karena penyesalan kita itu bukan penyesalan yang hanya menyesali diri lalu nggak berbuat apa-apa. Penyesalan itu dengan sukacita kita mau berubah, mau bertobat sehingga kita mau mewartakan itulah Tuhan, itu kan Kyrie eleison, dialah Tuhan yang bangkit itu gitu loh. Jadi semacam aklamasi, bukan lagi sebuah penyesalan. Jadi ada dua dimensi di sana sebetulnya. Gitu ceritanya. Oke teman-teman, ini pertanyaannya nggak semua aku bacain ya, maaf karena waktunya. Kalau itu banyak. Emang sampai jam berapa sih? Ya 10.30 tapi masih bisa molor. Tenang saja, ini karena menarik topiknya. Oke, ini kita lanjut aja ya, Romo. Ini ada pertanyaan yang private, jadi orangnya nggak disebutin namanya. Nah, ini dia tanya nih, Romo, ketika doa Bapa kami dan ketika menerima berkat, dia itu biasanya membuka tangan gitu. Nah, ini apakah enggak apa-apa gitu? Karena ada beberapa orang yang menegur hal itu karena katanya itu cuma buat boleh Romo gitu. Umat nggak boleh kayak gitu. Doa Bapa kami membuka tangan begini seperti Romo. Ya gitu. Terus juga waktu terima berkat gitu juga. Itu lagi ada banyak gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang kata saya itu sebenarnya bukan tindakan liturgis.
itu hanya tindakan devosional. Hanya nanti persoalannya begini, tindakan-tindakan devosional atau tindakan personal pribadi itu akan jadi lebih, ya saya nggak mau menyebutnya berbahaya ya, tapi akan agak mengganggu nanti misalnya karena apa? Karena tidak terjadi unitas lagi dalam sebuah misa. Maka itu harus diatur dengan baik. Kalau misalnya Konsili Vatikan Kedua dalam POMR misalnya mengatakan tidak menyebutkan atau bahkan hanya mengatakan ya sudah dikatupkan tangan dengan sikap hormat dan ini saja ya sudah begini saja gitu loh. Karena khawatirnya adalah nanti akan muncul misalnya ada yang buka tangan, ada yang bergandengan tangan. Kasihan loh kalau bergandengan tangan, tiba-tiba ada yang nggak bergandengan terus dia bilang, waduh, apalagi ini oke karena ini masa pandemi nggak mungkin ya. Tapi kalau waktu sebelum masa offline itu misalnya, kan ada kasihan yang nggak gandengan tangan. Terus jadi gimana? Unitasnya nggak ada gitu loh. Termasuk nanti salam damai itu gitu loh. Ada yang cipika-cipiki, ada yang hanya diginiin aja. Wah, ini kayak kok nggak terjadi unitas dalam liturgi gitu. Maka itu perlu dipertimbangkan. Saya tidak akan melarang sekali lagi karena saya pernah melarang lalu seakan-akan saya mengatakan wah Romo ini gimana ya tidak melihat iman kami yang sudah kami lakukan bertahun-tahun dan ini pegangan kami seakan-akan dalam 1 menit roboh atau runtuh hanya karena penjelasan Romo. Ya saya bukan maksud saya begitu, maksud saya begini, kalau bisa berubah, berubahlah. Tapi kalau untuk orang-orang yang masih mengatakan aduh ini iman saya jadi terganggu karena ini ya saya mau mengatakan apa gitu. Tapi sekali lagi ikutilah bahwa prinsip liturgi itu ada 3, universal, unitas, lalu kas Katolik Roma. Gitu. Oke, menarik. Iya. Jawabannya sangat mantap. Taktis. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Nanti aku juga mau, mungkin teman-temannya mau open mic juga boleh ya. Ini aku juga pertanyaan satu dulu yang aku bacain lagi. Nanti kalau mau open mic silahkan. Kasih tahu dulu di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Daniel Nimo. Misa Tridentin dinyatakan tidak boleh diubah oleh Paus Pius kelima untuk mencegah pengaruh Protestanisme. Oke. Nah, tapi Novus Ordo ini sekarang membuka banyak peluang perubahan-perubahan. Nah, ini apakah Novus Ordo membuat perubahan-perubahan karena ingin merangkul gereja Protestan gitu? Oh, tidak sama sekali. Jadi masa itu masa di mana gereja itu kan selalu, maka ada yang disebut dengan liturgia atau eklesia sebenarnya. Eklesia semper reformanda. Maka gereja atau liturgi itu selalu berubah karena tapi lihat prinsip-prinsip liturginya tetap berlaku tapi selalu melihat zaman gitu loh. Kalau misalnya gini loh, mengapa sebetulnya muncul Misale Romawi tahun 1570? Karena semakin marak selain Protestantisme, semakin marak praktek-praktek misa yang berbeda-beda. Jadi di sana itu privasinya beda, di sana privasinya berbeda. Maka ada gerakan bagaimana kalau disebut unitas sakramentum tadi. Jadi ada satu kesatuan misa yang berlaku untuk seluruhnya. Maka muncullah Tridentin ini. Nah, berdasarkan perkembangan zaman, tidak lagi, jadi musuhnya itu dalam tanda kutip bukan lagi Protestantisme. Jadi musuh kita ini apa sekarang? Terjadinya perubahan teologi yang sangat mendasar. Dulu hierarki, sekarang kan sudah semakin kalau kita lihat itu jadi lingkaran dan si hierarki itu ada di tengah. Maksudnya si para imamnya itu ada di tengah. Jadi ada perubahan teologi yang sebetulnya cum populo itu. Jadi melibatkan umat. Bahkan hukum gereja Katolik juga mengatakan umat pun berhak dan punya kewajiban untuk mengikuti misa. Nah, jadi bukan hanya kewajiban saja, tapi punya hak. Jadi mereka bisa nuntut juga. Kami mau misa, gitu. Makanya ada gerakan-gerakan yang sebetulnya karena kehadiran Tuhan itu juga ingin dirasakan oleh mereka. Nah, maka maksud saya bahwa bukan karena mau merangkul Protestantisme. Kalau nanti dampaknya seakan-akan merangkul Protestantisme, itu di luar hal yang ditentukan sebelumnya. Karena apa? Karena misalnya gini ya, ada banyak sekarang aliran-aliran Protestan, sebutlah GKI misalnya, itu sekarang mulai meniru-niru Katolik. Mereka misalnya Rabu Abu, pakai abu tuh. Nah, karena COVID jadi bingung nih sekarang, mau ditaburin atau dilempar aja gitu misalnya. Atau pakai kapas gitu. Atau misalnya Kamis Putih, Jumat Agung. Itu mereka udah mulai meniru-niru. Jadi seakan-akan mereka ini mau dirangkul oleh Katolik, enggak juga sebenarnya. Kita malah sebenarnya intinya gini loh, memang ada anggapan begini yang mengatakan apa? Karena Konsili Vatikan Kedua ekumenisme, seolah-olah kita mau merangkul orang-orang supaya, tapi kita mengorbankan iman kita. Enggak loh. Sekarang gini,
Sacrosanctum Concilium, di mana dia? Oh, di sana. Nggak tahu, lupa nomornya. Berkata begini, bahwa misa yang pertama-tama misa diutamakan dalam bahasa Latin. Artinya apa? Masih tridentin dong, gitu. Kalau tidak bisa bahasa Latin, bolehlah bahasa lokal. Memang merangkul, tapi inti Latin atau sebutlah lagu Gregorian yang paling utama, itu masih tetap dalam Sacrosanctum Concilium, yang adalah produk dari Konsili Vatikan kedua. Jadi jangan sampai mengatakan, wah, tolak Konsili Vatikan kedua, kami tidak perlu Novus Ordo. Kata-kata itu menurut saya kita harus ngopi dulu, lalu boleh memberikan kesimpulan seperti itu. Nggak bisa gitu. Karena saya khawatir kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kita nggak butuh Novus Ordo, loh justru Novus Ordo yang utama misalnya sekarang gitu loh. Kalau nggak mau pakai apa? Kita kembali ke zaman abad pertengahan gitu. Berbeda sekali gitu loh. Nah nanti kalau mau misalnya ke hal-hal kasuistik kita bisa bahas dan itu sangat menjelaskan. Iya GBI juga mau betul ya. Nah berasa kemarin ada pendeta yang pakai kasula. Nah itu siapa tuh? Itu jadi heboh juga itu. Nah itu karena mau mengikut Katolik gitu. Nah kita tetap pada ajaran kita gitu. Kita doakan saja, benar, bagus banget. Kita doakan. Ilmu yang paling utama ya mendoakan mereka segera kembali ke pangkulan. Ya nggak harus kembali juga, tapi maksudnya kita punya prinsip liturgi terutama ya, liturgi punya pakem yang utuh dan itu disesuaikan dengan zamannya tentu saja. Oke. Menjawab sekali. Oke, Romo. Ini ada pertanyaan langsung nih. Sepertinya Frater Elson mau langsung open mic, mau speech sedikit. Kumaha ada Bang Pastor? Ya, Romo, Frater Romo lagi. Kumaha ada Mang? Pangestu. Tadi nanya apa bahasa Sunda? Oh, saya cuman enggak. Ini saya cuma mau nambahkan. Korek saya kalau saya salah. Oke. Kenapa kita sekarang banyak perubahan dalam liturgi? Saya lebih melihat dalam Sacrosanctum Concilium, gereja mengajak kita untuk aktif partisipasi. Gereja ngajak kita umatnya juga ambil bagian dalam liturgi. Maka saya bukan mau bertanya, kalau ini semoga menjadi lebih jelas gitu ya. Kita sama-sama melihat gimana gereja merangkul umat untuk aktif dalam pelayanan liturgi. Begitu Romo. Semoga betul. Menambahkan ya Romo. Betul sekali, Frater. Betul sekali. Hanya itu yang dikhawatirkan oleh kelompok-kelompok tradisionalis. Jadi seolah-olah partisipasi aktif itu jadi yang kebablasan. Tapi bahwa gerakan partisipasi aktif umat itu betul. Ada banyak perubahan karena itu. Saya setuju sekali, Frater. Nah, hanya kan nanti misalnya gini, yang kaum tradisional akan mengatakan, atau bahkan hal yang agak bukan fatal ya. Saya nggak mau gimana ya ngomongnya ya. Misalnya pernah mendengar doa syukur agung anak ya. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati. Kok enak kalau dilakukan seterusnya gitu. Kok enak banget ya. Jadi ada partisipasi aktif umat. Padahal prinsip doa syukur agung itu doa presidensial. Doa yang dibawakan oleh imam selebran. Bahkan kalau ada konselebran oke. Tapi selebran utama gitu loh. Nah, maka nanti kenapa? Karena kita menginterpretasi si Ordo Missae ini karena teks asli juga nggak ada. Teks asli Ordo Missae Keluaran 70, 75, 2002, 2008 sama sekali tidak ada itu. Hanya kita tambahkan waktu itu memang tahun 2 udah diminta ke Vatikan dan mereka oke karena partisipasi aktif umat. Sekarang mereka melihat lagi, mengevaluasi, wah ini kayaknya kebablasan. Lalu akhirnya nanti TPE baru ini sudah tidak ada lagi. Harapannya begitu. Karena saya dengar bocoran dari Romo yang bersangkutan bersama Bapak Kardinal dan Monsignor Anton, saya kira kemungkinan besar tidak ada lagi. Karena akan mengikuti sesuai dengan teks aslinya. Gitu. Begitu, Frater. Tapi saya setuju, Frater, bahwa gagasan utamanya demi partisipasi aktif itu betul sekali. Frater luar biasa. Mantap. Kapan tabisan, Frater? Kayak jadi Romo lah. Masih lama Romo. Masih belajar Romo. Semoga lancar, Frater. Amin, Pastor. Amin. Thank you, Frater Elson.